Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam pemahaman Alkitab, di mana pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas dari salah satu kitab Taurat, yaitu dari kitab Keluaran. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan buka terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami kembali bersama berkumpul, bersama mengikuti pemahaman Alkitab. Meski dalam suasana pandemi kami boleh mengikuti pemahaman Alkitab secara online. Kiranya ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Berkati kami semua di dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini, dan biarlah seusai mengikuti ibadah ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat dari Tuhan, dan kami boleh tumbuh berbuah bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tangan yang penuh kuasa dan berkasih kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti biasa, di dalam pemahaman kita pada malam hari ini saya bersama dengan Pak Pendeta Sudioko. Selamat malam, Bapak. Malam, Pak Baskoro. Ya. Dan kita akan bersama-sama belajar dari kehidupan seorang Musa. Musa seorang hamba Tuhan yang setia. Dan kita akan belajar dari Keluaran 2 ayat 15b sampai dengan 22. Dan tema yang akan kita bahas pada malam ini mengenai peduli adalah gaya hidup Musa. Untuk membahas lebih lanjut kita akan membaca bersama-sama perikop tersebut, dan kami mohon perkenan Pak Pendeta untuk membaca. Oke, terima kasih Pak Baskoro yang sudah memandu kita dalam acara PA pada malam hari ini. Kita akan membaca melalui kitab Keluaran 2 ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-22. Ini sesuai dengan bacaan leksionari hari ini. Keluaran 2 ayat 15b sampai 22 yang demikian. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit, menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reulah, Sipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian pembacaan kita dari Keluaran 2 ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-22. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Ya, terima kasih pembacaannya Pak Pendeta.
Sama-sama. Selanjutnya kita akan melihat dari perikop ini, Pak Pendeta. Jadi kalau kita perhatikan kemudian apa isi pokok dari kitab Keluaran kita pada hari ini, Pak Pendeta? Ya, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, menurut Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani atau dalam kitab yang kita kenal di Alkitab itu ada istilah Septuaginta. Secara harafiah, kitab Keluaran itu mempunyai arti keluar atau jalan keluar. Nah, ini menegaskan bagaimana sebenarnya Tuhan Allah itu memilih Musa untuk memimpin orang Ibrani keluar dari suasana perbudakan di Mesir pada waktu itu. Nah, sedangkan menurut Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani bisa dipahami sebagai pemahaman inilah nama-nama dari Keluaran itu. Itu diambil dari dua kata pertamanya. Sehingga secara singkat kita bisa mengatakan bahwa kitab Keluaran itu merupakan kelanjutan dari cerita yang telah dimulai dari kitab Kejadian. Begitu Pak Baskor. Ya. Tadi itu mengenai isi pokok dari Keluaran tersebut. Kemudian kalau mengenai latar belakangnya, tentu kan dari isi ada latar belakangnya. Ya, jadi sebenarnya ada dua hal penting yang ingin disampaikan dalam kitab Keluaran tadi. Yang pertama adalah bahwa peristiwa keluarnya umat Tuhan dari Mesir itu diawali dengan kelahiran Musa. Kita semua paham bagaimana ketika Musa lahir itu dalam suasana yang sangat genting berbahaya. Jadi ada proses bagaimana seorang anak akan dibunuh semua. Lalu yang kedua, peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai, Gunung Horeb. Ketika Tuhan Allah memberikan 10 hukum kepada Musa dan umatnya. Mungkin kita sekarang mengenal dengan istilah Dekalog, Dasatitah, dan seterusnya. Nah, peristiwa keluarnya umat Tuhan dari perbudakan di Mesir itu terjadi sekitar tahun 480 sebelum tahun keempat masa pemerintahan Raja Salomo. Jadi kalau boleh dikatakan angka 48 itu adalah angka simbolis untuk 12 generasi. Nah, itu yang menjadi inti dari konteks dari bacaan kita pada kesempatan ini, Pak Baskoro. Ya, berarti kita sudah mengetahui mengenai isi pokok Keluaran dan juga mengenai latar belakang. Selanjutnya kita masuk ke ayat per ayat, Pak Pendeta. Di sini di ayat yang ke-15b, ini ada dikatakan bahwa tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Yang menarik bagi saya, mengapa Musa harus melarikan diri? Sementara kan dia hidup enak di istana, kok harus melarikan diri? Ini mungkin bisa dijelaskan juga sekalian ayat yang ini, Pak. Ya, ini Pak Bas jeli sekali. Kenapa melarikan diri? Kan lebih enak di sebuah istana dengan pelayanan luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, relasi Musa dengan dirinya sendiri itu ditampilkan dalam pergulatan pribadi Musa. Ia tampil sebagai pribadi yang berkualitas. Artinya dididik dengan baik sehingga mempunyai kecakapan tersendiri. Mempunyai rasa ingin tahu, solider dengan kaum lemah tertindas dan mau membela kaum yang tertindas itu. Nah, kalau Pak Baskoro tadi menanyakan mengapa Musa melarikan diri? Kenapa? Ada apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat sebelumnya, Musa melarikan diri ke tanah Midian dari Mesir ketika kira-kira berusia 40 tahun. Setelah membunuh seorang Mesir, dalam tanda kutip ya, membunuh ya, untuk membela orang Ibrani yang disiksa. Jadi kalau kita perhatikan naik ayat sebelumnya, ayat 13, menempatkan lagi Musa di antara orang-orang Ibrani. Ketika Musa melihat dua orang dari antara mereka sedang bertengkar,
Musa ini ikut campur tangan melawan pihak yang bersalah. Jadi tidak menjadi mediator tapi ikut di dalamnya itu. Namun orang yang bersalah tadi menanggapi dengan hal yang di luar dugaan Musa. Bahkan sepertinya menuduh. Siapa yang menjadikan Musa seorang pemimpin dan hakim atas kami? Apakah kamu berbicara untuk membunuhku seperti kamu membunuh orang Mesir itu? Ia tidak menerima pemikiran Musa pada waktu itu. Nah, dari perkataan itu seolah-olah ia mau mengatakan bahwa aku ini melihat semuanya. Aku tahu apa yang telah kamu lakukan. Artinya orang ini bicara dengan Musa, sepertinya aku tahu semua apa yang kamu lakukan. Aku bisa saja melaporkanmu kepada pihak yang berwajib. Aku tahu sesuatu yang bisa menghancurkanmu dan akan membunuhmu. Itu orang yang bertengkar tadi dengan Musa. Selain itu diketahui tindakan Musa tempo hari menimbulkan ketakutan akan datangnya bahaya dari Mesir. Nah, ketika Fir'aun mendengar tentang hal ini, ia ingin membunuh Musa. Jadi segala idealisme, keberaniannya waktu itu runtuh seketika. Yang tadi dibangun seperti itu runtuh. Ia merasa ditolak dan takut akan akibat perbuatannya sendiri. Maka Musa melarikan diri menuju tanah asing yang bernama dengan Median. Itu Pak Baskoro tentang pertanyaan mengapa Musa melarikan diri. Lalu kalau kita memperhatikan ayat 15 tadi ya, 15. Kalau kita lanjutkan ayat yang ke-15, di sana dikatakan, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Nah, tanah Midian ini merupakan, kalau Bapak Ibu silakan membuka Alkitab di belakang, ada peta. Tanah Midian ini merupakan area perbukitan di wilayah Arab Utara sepanjang pantai timur Teluk Akaba. Sedangkan yang dimaksud dengan orang Midian adalah para gembala yang mengembara. Dan ini merupakan keturunan dari Abraham dan Ketura istrinya pada waktu itu. Nah, keterangan dari ayat ini mengatakan bahwa ketika usia Abraham hampir 140, jika peninggalan dengan Ketura terjadi sudah Sarah meninggal, maka keturunan Abraham dan Ketura merupakan nenek moyang pertama dari suku-suku Arab tertentu, termasuk orang Midian, yang merupakan pengembara di gurun. Dan Yitro, mertua Musa, adalah seorang imam Midian. Itu yang mungkin bisa kita gali dari ayat yang ke-15 ini. Ya, selanjutnya kita ke ayat yang ke-16 Pak Pendeta. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Yang menimbulkan tanda tanya saya adalah, apakah Imam Yitro ini tidak menyuruh tenaga upahan untuk memberikan minum kepada kambing domba, tapi malah menyuruh anaknya? Mengapa nih Pak? Atau apa adalah latar belakang yang menyebabkan dia berbuat seperti itu, atau emang bagaimana kalau menurut Pak Pendeta? Ya, pertanyaan yang jeli ya. Jadi Pak Bas ini memang luar biasa. Ya, jadi penjelasan dari ayat yang ke-16 tadi memang betul bahwa imam di Midian itu punya 7 anak perempuan. Nah, yang dimaksud dengan imam di Midian adalah Yitro. Yitro itu juga dengan istilah Rehuel, ayat 18 tadi yang dibungkam. Kemungkinan ini adalah nama suku Yitro. Sebutan imam kemungkinan juga menunjuk kepada suatu
posisinya sebagai pemimpin suku dan bukan merupakan jabatan agama pada waktu itu. Lalu kalau Pak Bas menanyakan kenapa anak-anak perempuannya disuruh untuk mengambil air untuk diberikan pada kambing dombanya, gitu ya. Beberapa peristiwa dalam kitab suci kalau kita memperhatikan, mungkin Bapak Ibu pernah meneliti, pernah menemukan bahwa Alkitab kita mencatat hubungan yang erat antara perempuan dengan sumur. Nah, wanita acap kali ditemukan ketika mereka sedang mencari air dengan cara menimba di sumur. Nah, Musa pun bertemu dengan calon istrinya Sipora di sumur ketika Sipora dengan saudara-saudaranya pergi ke sumur hendak memberi minum kambing domba mereka. Itu ada di Keluaran tadi ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, bisa dibayangkan Imam Yetro tentu memilih kandang di sekitar rumahnya dan menyuruh anak perempuannya mengambil air di sumur itu. Tentu jaraknya tidak jauh. Tapi dimungkinkan pada waktu itu ada juga sumur-sumur yang jauh. Banyak sumur, tapi sumur yang jauh itu mungkin bisa kering. Lalu mengambil air di dekat rumah itu, dan biasanya butuh waktu. Tetapi waktu itu terlalu cepat, dia langsung pulang. Nah, kemungkinan inilah yang dipakai oleh Yetro. Mengapa Yetro tidak memakai tenaga upahan? Bisa jadi yang menggembalakan itu memang tenaga upahan, tetapi yang memberi minum adalah anak-anak perempuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, meskipun fungsi utama sumur pada konteks Israel kuno adalah untuk menyediakan air bagi keperluan rumah tangga, namun kondisi sumur yang terletak di udara terbuka, kita bisa membayangkan Bapak Ibu, ini bukan ada pohon-pohon enggak, tapi ini udara terbuka, padang gurun begitu. Sumurnya itu berada dalam udara terbuka, membuka kemungkinan bagi sumur lain untuk menjadi tempat berkumpulnya orang-orang. Jadi mungkin kalau bahasa kita sekarang menjadi gathering place, tempat untuk bertemunya perempuan-perempuan cari air, dan di situ juga terjadi pembicaraan, di situ juga terjadi pertengkaran juga. Nah, di budaya timur dekat kuno, semua perempuan dari berbagai kalangan itu berkumpul di sumur untuk menimba air bagi seisi rumah dan binatang peliharaan mereka. Nah, bagi perempuan pada era itu, menimba air itu memang menjadi salah satu tugas utama. Jadi mencari air itu tugasnya perempuan-perempuan. Nah, para perempuan itu akan menimba air. Ya mungkin kalau dipikirkan menimba air itu berarti harus butuh kekuatan. Biasanya cowok, laki-laki. Tapi konteks budaya pada waktu itu, perempuan punya tugas utama itu. Nah, para perempuan akan menimba air di sumur dan memasukkannya ke dalam buyung air yang terbuat dari tembikar. Dan selanjutnya meletakkannya di kepala atau di bahu untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, itu alasannya kenapa Yitro itu menyuruh anak-anak perempuannya untuk menimba air. Budaya, tradisi menentukan seperti itu. Demikian Pak Baskar. Ya, mari selanjutnya kita akan membahas di ayat yang ke-17 Pak Pendeta. Ya. Jadi disampaikan di sini, maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Ya, ayat 17 ini Bapak Ibu Saudara, kita tiba pada satu setting yang mengalihkan perhatian Musa kepada persoalan pribadinya yang sangat berat. Musa waktu itu duduk tidak jauh dari sumber air. Ketika anak-anak gadis atau perempuan Imam
Roel tadi sedang berada di situ untuk menimba air, maka datanglah gembala-gembala. Mungkin ini gembala-gembala yang berbeda dengan anak-anak tadi ya, anak perempuan tadi. Tentu gembala-gembala kasar itu mengganggu mereka. Nah, hati yang baik, hati yang penuh dengan cinta kasih, dengan keadilan, jangan biarkan hal itu terjadi. Nah, itu yang dimiliki oleh Musa pada waktu itu. Lalu Musa bangkit, menolong, maju menghadapi gembala-gembala jahat tadi. Dia bisa mengusir orang-orang itu, tetapi kali ini Musa tidak membunuh mereka. Ini bedanya itu. Yang dulu, yang dalam cerita awal tadi, dia melihat orang bertengkar, dia membela keluarga besarnya, bangsanya seperti, walaupun dia hidup di Mesir, tapi dia ada budaya seperti itu. Nah, tetapi ini Musa tidak membunuhnya. Nah, beberapa penafsir melihat Musa tidak membunuh gembala-gembala itu, gembala-gembala jahat tadi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Musa sudah belajar dari masa lalunya, pengalaman masa lalunya. Tidak selamanya yang namanya luapan kemarahan ketika melihat ketidakadilan, tidak selamanya hal yang tidak baik yang kita lihat itu harus kita selesaikan dengan satu solusi yang namanya kekerasan, seperti pembunuhan yang dilakukan sebelumnya tadi. Nah, ketika tinggal di padang gurun itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Musa telah belajar dari situ. Dia belajar bagaimana motivasi hati yang penuh dengan cinta Tuhan, cinta akan orang yang mengalami ketidakadilan, lalu bagaimana menyelesaikan ketidakadilan itu dengan cara belajar berubah, dengan cara dia belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, yaitu bukan dengan kekerasan. Itu yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu ketika menghalau gembala-gembala jahat yang mengganggu anak-anak perempuan tadi. Begitu Pak Baskara. Jadi ada kepedulian yang dimiliki oleh Musa luar biasa. Tapi berbeda sikap dengan yang kejadian Iya, pertama. betul, ya. Pengalaman itu membawa perubahan dalam hidupnya. Dia begitu peduli kepada orang lain, pada perempuan-perempuan tadi. Ya, selanjutnya kita akan baca dari ayat 18 dan 19, nanti Pak Pendeta bisa menjelaskan. Saya gabung karena yang satu adalah suatu pertanyaan dari ayah kepada anak, dan yang 19 ada jawaban anak kepada ayahnya. Ayat yang 18, ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Kemudian jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Penjelasannya Pak. Iya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa di padang gurun itu laki-laki memperlakukan perempuan dengan semena-mena. Kasihan Reuel yang tidak punya anak laki-laki, semuanya anaknya 7 tadi perempuan. Tetapi hebatnya mereka adalah perempuan-perempuan yang kuat, yang tangguh menjadi gembala. Alkitab mencatat hari itu Reuel itu heran. Waktu anak-anaknya ini pulang, tidak biasanya pulang lebih cepat. Berarti setiap hari Reuel tahu bahwa anak-anaknya itu selalu dibully. Kalau bahasa kita sekarang dibully, karena dengan tadi saya katakan ada gembala-gembala jahat tadi. Baru hari itu kaget tidak seperti biasanya, dia pulang cepat. Nah, ini satu hal yang menjadi pertanyaan tadi, ayat 18. Nah, jelas bahwa untuk kita pahami kisah ini tidak menggambarkan bahwa Musa sebenarnya adalah orang Mesir. Meskipun semua tanda fisiknya menunjukkan bahwa Musa adalah orang Mesir. Mungkin potongan rambut, bajunya itu ya. Namun jelas bahwa Musa termasuk dalam kebudayaan Mesir karena pengadopsian secara sah pada waktu itu. Kita ingat ketika Musa dihanyutkan di sungai itu, lalu diadopsi.
Maka sebenarnya kisah pengadopsian ini lebih mau menekankan asal muasal Musa. Musa benar-benar seorang Israel. Ia diadopsi dalam lingkup budaya Mesir tanpa kehilangan identitas keisraelannya. Musa sebenarnya orang Ibrani. Namun pakaian, potongan rambutnya itu seperti orang Mesir karena keanggotaan keluarga kerajaan Mesir pada waktu itu. Itu kenapa tadi katakan ada seorang Mesir? Karena memang kelihatan dari fisiknya seperti itu. Demikian Pak Baskoro. Ya, selanjutnya kita akan membahas dari ayat 20 dan 21, Pak. Di sini disampaikan demikian, ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rewelah Sipora, anaknya kepada Musa. Monggo, Pak Jil. Ya, jadi kalau kita memperhatikan ayat ini sebenarnya kita bisa merujuk dalam kitab Kejadian 18 ayat 2 sampai dengan 5. Di sana ada sebuah tradisi bahwa ketika ada orang itu datang ke rumah bertamu dan menolong, maka orang itu akan diajak untuk makan, akan dijamu. Apalagi tadi diceritakan bahwa anak-anak perempuannya sudah ditolong dengan cara menimbakan air. Jadi ada dasarnya bahwa dalam kitab Kejadian pun sudah diungkapkan bahwa orang yang tadi menolong tadi diajak ke rumah, lalu dibasuh kakinya, lalu suruh duduk, lalu juga disuruh makan. Bahkan di dalam ayat Kejadian 18 ayat 5 dikatakan, biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Nah, itu pengalaman kenapa dalam konteks bacaan ini dimuncul seperti itu. Ada pengalaman masa lalu bahwa ketika ada orang datang itu harus diberikan jamuan makan walaupun tidak harus makan besar. Seperti itu. Lalu ayat yang ke-21. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ada selang waktu beberapa tahun. Musa tidak langsung nikah dengan Sipora. Namun membutuhkan beberapa tahun berjalan baru menikah. Ada alasan kenapa Musa tinggal di Midian selama 40 tahun dan ketika keluar dari Midian anaknya masih kecil. Nah, itu artinya pada waktu itu tidak langsung dinikahkan ini ya. Tapi masih ada waktu cukup panjang selang beberapa waktu pertemuan seperti itu. Itu Pak Baskoro. Ya. Kalau saya merangkai dari ayat yang 17 sampai dengan ayat yang 21 ini, kalau boleh saya berpendapat, Pak. Mungkin bisa salah, bisa benar nih. Saya melihat bahwa Musa ini berada di tempat yang tepat ketika dia punya masalah. Jadi ketika dia punya masalah, dia bertemu dengan keluarga yang istilah saya baik. Mengapa dikatakan gitu? Karena saya melihat bahwa anak-anak perempuannya ini mau untuk melakukan menimba air dan lain-lain sebagai tanggung jawab mereka. Kemudian juga saya melihat juga bahwa ketika mereka ditolong tidak segera mengajak Musa ini ke rumah, tapi dia lapor dulu ke ayahnya, kemudian baru ayahnya menyuruh untuk diajak. Jadi ada suatu aturan dalam keluarga yang baik di dalam keluarga Imam Yitro ini. Dan saya percaya bahwa Imam Yitro juga sudah mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga anaknya pun melakukan semuanya dengan baik dan juga menurut saya dengan etika yang berlaku satu baik gitu Pak. Itu menurut pendapat saya, apakah kira-kira benar? Ya betul Pak Bas. Jadi sebenarnya tadi saya katakan bahwa perempuan-perempuan ini perempuan yang tangguh, yang dididik oleh orang tuanya menjadi seorang gembala. Lalu juga tadi ada konteks dalam kitab Kejadian tadi memang betul. Dia diundang dulu masuk ke rumah itu, lalu dijamu. Ada proses adat seperti kalau mungkin di zaman kita mungkin adat istiadatnya seperti itu. Dan itu dilakukan oleh anak-anak perempuan tadi.
Setuju Pak Bas? Ya. Ya, selanjutnya kita masuk di ayat yang terakhir, ayat 22. Di situ disampaikan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Mohon penjelasan Pak Pendeta. Ya, ayat 22, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ada kata-kata Gersom. Gersom itu merupakan bunyi Ibrani. Kata Gersom terdengar seperti kata untuk orang asing. Nah, Musa itu sebenarnya tidak melupakan misinya dan tidak mau melupakan misinya. Walaupun pada waktu itu banyak hal yang atau kesempatan yang bisa melupakan. Misalnya waktu yang panjang 40 tahun dia hidup di negeri orang. Lalu juga punya keluarga, kecukupan, pekerjaan, tapi dia tetap menjadi pribadinya. Musa tadi. Begitu untuk ayat yang ke-22. Ya, pribadi yang setia dengan misi, Pak. Iya, jadi kita sudah membahas dari ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau kita rangkum, Pak Pendeta, kemudian apa yang menjadi maksud perikop yang kita bahas pada malam hari ini? Iya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari apa yang kita bicarakan tadi, kita bisa melihat bahwa kisah pelarian Musa ke Midian ini menampilkan kualitas pribadi Musa. Ia sebagai anak angkat putri Fir'aun diasah dengan keterampilan dan kemampuan berbudaya yang unggul. Pembelaannya pada saudara-saudara sebangsa dan putri-putri Midian menampilkan semangat solidaritas dan bela rasa pada kaum yang tertindas. Ini dimiliki oleh Musa. Ketika ia berinisiatif untuk mengintervensi permasalahan bangsanya, ia ditolak tidak hanya oleh Fir'aun namun juga oleh bangsa sendiri. Tadi ketika ada pembicaraan yang bertengkar, lalu ada yang melontarkan kayak tuduhan semacam itu, sehingga runtuhlah semua idealismenya. Ia pun lari ke Midian. Meski lari, Musa tidak melepaskan identitas keisraelannya. Jadi loyalitas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Musa adalah kepemimpinan yang kuat, efektif, dan bertanggung jawab. Karena kepemimpinan itu berasal dari Allah, maka loyalitasnya ditujukan kepada Allah. Maka tadi ada semacam etika tata krama yang dimiliki oleh Musa pada waktu itu. Ia terbuka pada kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu kepemimpinan yang meliputi segala segi kehidupan Israel didistribusikan dalam tata sosial dan yuridis pada waktu itu. Dan itu disampaikan dimiliki oleh Musa pada waktu, punya kepedulian luar biasa. Dan itu dibuktikan ketika tadi ada perempuan-perempuan yang menimba air, dia punya inisiatif seperti itu. Ada bela rasa kepedulian yang luar biasa. Itu kalau boleh kita rangkum seperti itu di dalam ayat yang 17 tadi. Kepedulian yang luar biasa. Belajar dari Musa, kalau kita tarik dalam situasi kekinian, apa yang bisa kita tarik dari teladan Musa di dalam situasi saat ini, khususnya dalam situasi pandemi saat ini, Pak? Jadi mungkin pesan apa maupun panggilan bagi umat itu apa yang bisa kita terima dari bahasan kita pada malam hari ini? Ya, berdasarkan ayat 17 tadi, bagaimana Musa punya kepedulian. Dalam konteks inilah ketokohan Musa dapat memberikan inspirasi, menjadi pedoman bagi kepemimpinan pada zaman sekarang ini. Bagaimana kita punya kepedulian itu. Jadi pemimpin yang memiliki kepedulian yang luar biasa, itu Musa. Kepemimpinan Musa yang bersumber pada panggilan ilahi. Dan itu merupakan tipe kepemimpinan yang cocok bagi kepemimpinan Kristiani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di awal-awal masa pandemik COVID-19 ini, gereja kita sering membuat sapaan penggembalaan. Seringkali ajakan kita
adalah kita menjaga diri, menghindari COVID ini dengan memakai masker, Ya. lalu jaga jarak, Cuci tangan. Itu yang di awal-awal masa pandemik itu kita ungkapkan dari beberapa tokoh. Nah, cuma dalam perjalanan belum muncul lagi sapaan-sapaan yang sepertinya punya kepedulian seperti Musa. Tadi kepeduliannya menimbakan air tadi. Ya. Nah, dari kalimat itu saya kok punya pemikiran. Kalau Pak Baskara menyampaikan bagaimana situasi pandemik ini, apa yang bisa kita ambil dari bacaan ini? Seringkali ajakan kita tadi saya katakan menghindari COVID dengan berbagai macam protokol kesehatan. Jika ada tetangga, teman, atau bahan keluarga yang terpapar COVID, ini kadang belum ada solusinya. Apa yang harus dilakukan oleh gereja, apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Maka mari bersama-sama belajar dari Musa ini, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, menolong dan membantu saudara-saudara kita. Artinya, seseorang yang terpapar COVID ini, itu bukan aib. Tetapi bagaimana seseorang yang terpapar tadi punya semangat. Harus punya semacam namanya sesuatu yang muncul dalam dirinya. Saya sakit ini, saya terima, saya harus masuk ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Nah, itu harus muncul dari diri seseorang yang terpapar tadi. Itu bukan aib. Tetapi ada kesadaran saya harus kuat, harus punya semangat, pulih, imunnya kuat. Biasanya kalau sudah seperti itu, ada pihak rumah sakit yang mengunjungi dan menyarankan melakukan sebuah pengobatan di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang telah disiapkan. Nah, yang belum tersentuh adalah keluarga. Keluarga yang terpapar misalnya, dan sebuah keluarga itu seorang kepala keluarganya terpapar. Padahal dia adalah yang memiliki pekerjaan, Tulang punggung keluarga. Sehingga keluarga-keluarga ini perlu kita dukung. Ya. Yang jelas kita tidak boleh menyebarkan bahwa oh dia sakit begini dan segala macam. Tetapi kita tahu, kita bantu, kita dukung. Jangan malu, mari kita saling bergandeng tangan, kita menunjukkan kepedulian kita. Ya bisa saja contohnya kalau di RT kita, di RW kita, atau bahkan di gereja kita ada yang terpapar, mari kita bersama-sama membantu, umpamanya makan pagi yang nyiapkan siapa, makan siang, makan malam. Sehingga keluarga yang terpapar itu akan merasa semakin kuat. Yang sakit di bawah rumah sakit tadi imunnya semakin kuat karena keluarga yang memikirkan, keluarga yang memikirkan adalah tetangganya, anggota gerejanya atau siapapun. Nah, ide-ide ini mungkin bisa kita lihat dari Musa tadi. Dia melarikan diri dalam situasi susah. Tetapi di dalam tengah kesusahan itu dia bisa menolong. Bisa menolong. Ya. Nah, ini satu hal yang penting yang perlu kita kembangkan. Keluarga-keluarga perlu kita dukung, keluarga yang terpapar tadi. Maka mari kita bersama-sama menyikapi situasi kondisi sekarang ini. Kalau ada saudara-saudara kita yang terpapar, mari kita dukung keluarganya, kita perhatikan, kita bantu. Kita saling bergandengan tangan. Supaya keluarganya cepat kuat, imunnya kuat, dan bisa menolong yang lainnya. Dan yang sakit pun juga semakin cepat pulih, sehat, dan semuanya bisa diselamatkan. Itu karena kepedulian. Mari kita belajar dari pengalaman hidup dari Musa. Dia keluar dari istana yang semua serba ada, dia berada di padang gurun, juga mengalami kesusahan, mengalami beban yang berat. Tetapi di tengah-tengah beban yang berat itu, dia mampu menolong, peduli pada orang lain. Itu yang mungkin perlu kita kembangkan ke depan, hari ini dan selanjutnya di masa COVID-19 ini. Terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Sama-sama Pak Baskara. Ya, kiranya penjelasan Pak Pendeta bisa memberikan
bekal bagi kita, khususnya belajar dari pengalaman hidup Musa, agar kita menjadi orang-orang peduli, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, pembahasan kita dalam pemahaman Alkitab di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk mewujud nyatakan firman Tuhan. Untuk menutup pemahaman Alkitab pada malam hari ini akan ditutup doa oleh Pak Pendeta Setiawan. Dipersilakan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh belajar memahami firman-Mu melalui kehidupan Musa yang memiliki kepedulian walaupun mengalami penderitaan, mengalami ancaman, mengalami kegalauan, tetapi Tuhan mampukan Musa untuk tetap peduli pada orang lain. Dan kepedulian ini menjadi gaya hidup dari Musa. Kami pun juga rindu untuk bisa memiliki gaya hidup seperti Musa, memiliki kepedulian di tengah-tengah kami merasakan pandemi COVID-19 pada kesempatan ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur malam hari ini di tengah-tengah kami berada dalam situasi kondisi pandemi COVID ini, kami masih Tuhan perkenankan untuk mengikuti pemahaman Alkitab walaupun dengan model daring. Kami percaya ini akan menolong kami menguatkan iman percaya kami. Bapa kami dalam surga, kami juga ingat untuk keluarga kami masing-masing, berkati, berikan semangat, kekuatan, damai sejahtera-Mu, agar kami boleh terus senantiasa setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami juga ingat untuk masyarakat kami Indonesia, bagi saudara kami yang terpapar, Allah juga berkati mereka, berikan jalan keluar terbaik, berikan kesembuhan, kekuatan, dan bagi anggota keluarga, biarlah saudara kami di kanan kiri, tetangga, dan semuanya, bahkan kami sebagai orang percaya pun, Tuhan ketuk untuk bisa saling membantu, saling menolong, seperti yang diajar oleh Musa, kepedulian. Kami harus peduli kepada saudara kami yang terpapar, anggota keluarganya, supaya kami boleh menolong, supaya anggota keluarga tetap memiliki imun kekebalan tubuh yang semakin baik, dan demikian semuanya boleh diselamatkan karena kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami dalam surga, berkati bangsa negara kami Indonesia di dalam proses sekarang ini menyiapkan obat, menyiapkan vaksin, supaya bangsa Indonesia semuanya mendapatkan vaksin dan semua dalam keadaan baik dan sehat. Proses ini Allah berkati, Allah tuntun, agar supaya semuanya menjadi berkat bagi bangsa negara kami, bahkan bagi kehidupan yang lebih luas. Berkati pemimpin bangsa negara kami Indonesia, agar boleh terus bersama rakyat bergandeng tangan membangun Indonesia untuk bisa menjadi Indonesia yang maju. Kami serahkan keluarga kami selagi Bapak, semuanya, keluarga-keluarga kami di GKJ Semarang Barat, kami serahkan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.